Selamat datang teman-teman di kelas jurnalistik bersama saya Taat Budiono. Di pertemuan kali ini kita akan belajar dan membahas tentang hakikat dari jurnalistik. Nah, sebelum kita masuk tentang apa itu hakikat jurnalistik, tujuan pembelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang bagaimana memahami konsep dari jurnalistik itu. Lalu kita juga akan membahas tentang bentuk-bentuk dari jurnalistik ada apa saja. Lalu yang terakhir kita akan bahas tentang produk-produk dari jurnalistik. Nah teman-teman, mari kita mulai. Pertanyaan dasar yang perlu kita tanyakan adalah, pasti teman-teman bertanya, apakah sebenarnya jurnalistik itu? Nah, jurnalistik sendiri berasal dari bahasa Prancis ya, yang artinya hari atau catatan, jour ya. Jurnalistik ini kemudian secara harfiah diartikan sebagai hal yang berkaitan dengan kewartawanan atau penulisan atau pemberitaan ya. Jadi dari akar kata jour tadi, catatan atau harian, kemudian secara harfiah bisa ditarik bahwa jurnalistik itu membahas tentang kewartawanan, kemudian kepenulisan dan pemberitaan. Lalu di sini yang berikutnya adalah kita akan melihat jurnalistik. Jadi jurnalistik itu bisa dilihat dari 3 sudut pandang. Yang pertama kita bisa lihat dari sudut pandang proses, lalu dari sudut pandang ilmu, dan yang ketiga dari sudut pandang teknik. Ya, apakah yang disebut jurnalistik dari sudut pandang ini? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, jurnalistik dilihat dari sudut pandang proses. Kalau proses itu artinya ada aktivitas ya, aktivitas mencari. Dalam hal ini artinya seorang wartawan atau seorang jurnalis ya, dia mencoba mencari, mengolah, kemudian menuliskan, lalu yang terakhir adalah menyebarluaskan informasi itu kepada publik melalui media massa. Nah, inilah jurnalistik yang dipandang dari segi proses. Di situ berarti ada tahapan yang dilakukan oleh jurnalis, mulai dari aktivitas mencari, kemudian mengolah, menulis, dan lalu menyebarkannya. Lalu yang kedua, jurnalistik dilihat dari sudut pandang teknik. Teknik ini berkaitan dengan skill, keahlian, ya, atau keterampilan. Ini artinya di sini di dalam sudut pandang ini jurnalistik itu dipandang sebagai sebuah keahlian atau keterampilan dalam menulis karya jurnalistik seperti berita atau artikel atau feature ya, termasuk dalam keahlian mengumpulkan bahan-bahan penulisan peliputan ya, entah itu reportase atau entah itu wawancara. Ini adalah sudut pandang jurnalistik yang kedua. Lalu yang ketiga, jurnalistik juga bisa kita pandang sebagai sebuah ilmu atau bidang kajian. Nah, inilah yang kita bahas hari ini. Artinya yang dipelajari teman-teman sekarang ini adalah jurnalistik dari sudut pandang ilmu. Biasanya mata kuliah ini diajarkan di Fakultas Sastra atau di Fakultas Ilmu Komunikasi ya, tentang bagaimana melakukan kegiatan atau sebuah kajian itu dipelajari ya. Lalu yang berikutnya kita akan bahas tentang bentuk media jurnalistik. Di dalam pembagian ini saya membuat 3 pembagian bentuk media jurnalistik itu. Yang pertama secara media cetak, yang kedua kemudian media elektronik auditif, lalu yang ketiga ada media elektronik audio visual. Tentu teman-teman paham yang masuk dalam kategori media cetak itu ada surat kabar, ada surat kabar harian, entah itu mingguan, entah itu bulanan dan lain sebagainya ya. Ini jurnalistik model ini atau media jurnalistik model ini dipengaruhi oleh faktor verbal dan faktor visual. Verbal ini berkaitan dengan bagaimana seorang jurnalis merangkup atau meramu kata-katanya, kemampuan penyampaian bahasanya. Sedangkan faktor visual itu berkaitan dengan bagaimana tampilan layout dari sebuah media cetak itu gitu ya. Kalau semakin menarik tampilannya, semakin
banyak gambar mungkin akan semakin banyak minat membacanya. Yang kedua ada yang disebut media elektronik auditif, audio, berbasis audio. Ini kita tahu ada di sini ada radio ya, dan atau yang sekarang mungkin yang sedang booming ada podcast ya. Jurnalistik bentuk ini dipengaruhi oleh dimensi verbal, kemampuan si wartawannya dalam mendelivery pesan. Yang kedua teknologikal ya, bagaimana kemampuan pancaran dari sinyal itu. Dan terakhir adalah faktor fisikal ya. Tentunya audio ini terbatas pada orang-orang yang memiliki pendengaran sempurna. Tapi buat teman-teman yang terkendala pendengarannya tentu ini tidak bisa dimanfaatkan. Lalu yang terakhir ada media elektronik audiovisual yang teman-teman bisa lihat biasanya di televisi ya, penggabungan antara audio dan juga visual. Ini dipengaruhi oleh faktor verbal, visual, teknologikal, dan dramatikal. Lalu yang terakhir kita akan bahas tentang produk-produk jurnalistik. Jadi jurnalistik itu sebuah kerja, lalu tentu kerja itu menghasilkan produk ya. Ada banyak produk jurnalistik, ada berita, ada opini, ada feature, ada editorial, ada karikatur, ada resensi, dan surat pembaca, lalu terakhir ada pojok ya. Kita bisa lihat beberapa contohnya seperti ini. Kita tuh teman-teman tahu apa yang disebut dengan berita, ini yang disebut dengan opini ya. Kemudian ada feature ya, feature gaya penulisan berita yang sedikit berbau sastra. Kemudian ada tajuk rencana ya, ini dari redaksinya yang membahas itu topik gitu ya, dibahas secara mendalam. Ini dari sudut pandang redaksi. Kemudian ada karikatur ya, lalu ada resensi buku ya, baik itu fiksi ataupun non fiksi. Kemudian ada surat pembaca, dan yang terakhir ada pojok. Nah teman-teman, seperti itu untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa difahami. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.